Hai, halo semuanya. It's been a long time, right? Kayaknya udah 3 tahun deh aku terakhir up video tentang cara pakai Powerpack. Powerpack yang dari Thailand. Itu kayak ada 3 tahun yang lalu, sekitar tahun 2018. Itu pas aku masih SMA dan ya sebelum muka kayak gini. Dan seperti yang udah kalian tahu, udah kalian baca di headline-nya atau di judulnya, aku bakal cerita tentang acne journey aku selama 3 tahun ini. Sekarang udah tahun 2021, berarti udah 3 tahun. 2018? Ya udah bener 3 tahun. Biar gak bosan banget gitu, mungkin aku bakal cerita sambil maskeran kali ya. Masker kecintaan, pasti kalian udah banyak yang tahu ya kan. Ini juga. Oke, kita bisa langsung lanjut mungkin ke acne journey and chit chat with me. Oke, bersihin tangan dulu. Jadi ceritanya itu awal mulanya kenapa aku bisa jerawatan. Aku nggak tahu penyebabnya apa, tapi mungkin kondisinya saat itu emang lagi stres karena emang mendekati ujian nasional kan, kelulusan juga. Jadi kayaknya waktu itu mungkin stres karena itu, sama stres juga karena ada masalah sama mantan yang kondisi saat dulu tuh masih pacar ya berarti ya. Jadi sempat ada masalah, mungkin itu bikin aku stres, gak tau kenapa tiba-tiba jerawat jadi bener-bener kayak datangnya tuh rame-rame gitu loh, kayak lagi keroyokan, kayak lagi mau tawuran gitu, bener-bener rame gitu kan ya. Dan aku juga kaget karena sebelumnya tuh kan aku kayak sering nyoba-nyoba skincare atau nyoba-nyoba masker dan it's fine for my skin gitu kan, dan gak ada masalah apapun. Tapi tiba-tiba geradakan aja gitu, dan geradakannya bukan beruntusan guys, tapi geradakannya itu jerawat gede muncul dan bekasnya tuh susah hilangnya. Mungkin waktu dulu pas pertama kali pas field trip itu kayaknya muncul 1-3 kali ya, dan itu gede-gede gitu di bibir, di jidat. Mungkin nanti fotonya bakal aku kasih kalau ada. Terus udah kayak gitu, aku coba dong berbagai cara, pakai acne, pakai Agnes ya, Agnes maksudnya, bukan Agnes Monica, tapi Agnes yang buat jerawat. Aku nggak tahu cara nyebutnya. Pakai itu yang kata roll itu lah, aku pakein ke jerawat gitu, tapi jadinya bekasnya hitam dan jerawatnya jadinya hitam. Itu benar-benar annoying banget kondisinya saat itu, karena emang gak biasanya aku jerawatan dan bingung banget ngatasin gimana jerawatnya itu hilang gitu loh bekasnya. Karena kan BTW aku udah muka ya, karena kan gak pernah sebelumnya ngalamin yang kayak gini gitu loh, jadi kaget dong pastinya ya kan. Oke, mana dulu ya. Jadi karena sekarang kondisi aku lagi gak jerawatan, mungkin aku pakai yang buat ngilangin merah-merah ya. Kalau nggak salah tanggal 22 Oktober 2018 itu menjelang UN, udah akhir tahun. UN tuh awal tahun sekitar bulan April, tapi kan udah ujian sekolah gitu kan. Oh 9 kan saya udah ujian sekolah dan banyak banget yang dilakuin karena sibuk kan. Kalau akhir tahun, akhir masa-masa akhir sekolah tuh kayak ngurus kuliah juga, karena kan ya mau kuliah, mau lanjut sekolah gitu kan. Terus setelah ngalamin hal-hal berat pas field trip, gue field trip bukannya senang-senang tapi malah nangis-nangisan karena masalah yang tadi gue sebutin. Jadi gue lo gitu loh ngomongnya, padahal aku kamu, pokoknya ya senyamannya gue aja lah ya. Jadi maksudnya waktu itu tuh nyokap sama kakak emang udah jerawatan kan, dan waktu itu terakhir tinggal gue yang gak jerawatan dan berujung jadi jerawatan. Dan saudara-saudara gue kayak kaget, gak cuman gue yang kaget, tapi orang-orang di sekitar gue kayak merasa terheran-heran, oh kok bisa jerawatan gitu kan. Padahal tuh kulit gue bukan tipe yang bakal bermasalah gitu loh. Nah terus akhirnya udah tuh jerawatan ya kan pas field trip. Terus pas field trip ya dijerawat 1 guys. Terus ya udah akhirnya
karena nyokap nyaranin buat ke dokter. Mungkin banyak banget yang tahu tentang dokter ini. Dia prakteknya di Halekir, mungkin kalian tahu teman-teman. Dokter Kun, spesialis kulit. Ya itu bener-bener katanya udah terkenal banget, dan aku kesana juga buat nyoba, bukan nyoba lah ya, buat berobat kulit wajahku. Ya di sana ngantrinya rame banget, dan sekali masuk itu bisa 10. Oke, lanjut. Jadi out of topic kan, mungkin yang tentang Dokter Kun ini bisa di lain video lagi, kalian bisa request aja nanti. Terus udah kayak gitu, akhirnya aku nyoba karena atas rekomendasi bunda juga. Udah nggak apa-apa, nyoba aja. Ini bunda pokoknya nyokap tuh bilang kalau dia cocok kan di situ. Ya udahlah, gue cobain. Ya awal-awal tahun itu kan udah akhir tahun ya. Awal-awal tahun gue merasakan perbedaan, tapi gue jadi nggak sabaran. Karena secara ya emang sih waktu dulu gak tau kenapa gue mikir gue gak sabaran, gue pengen. Akhirnya karena gue gak sabaran, gue berhenti dan nyoba-nyoba skincare lain. Saat itu gue ketemu salah satu masker, dulu kayak sempat hits juga, aku gak mau nyebut merek, tapi waktu itu katanya bahan organik gitu. Dan itu salah satu masker, warnanya ada kuning sama abu-abu. Saat itu gak tahu kenapa, oh ya ini udah masuk kuliah ya, dan aku nyobain itu, kulit aku udah sempet better banget. Nanti aku kasih fotonya di sini. Udah better banget, tapi aku keracunan sama masker. Akhirnya aku cobain, mungkin sekitar seminggu 2 mingguan aku cobain, tapi jadinya berujungnya kayak gini. Nanti aku tunjukin juga. Itu pakai masker itu sekitar bulan September tahun 2019, udah naik tahun ya. Itu aku pakai itu karena banyak yang nge-review dan banyak yang bilang bagus, so I tried, but it failed. Ya, sedih lagi, itu akhirnya gak sesuai sama ekspektasi aku. Padahal di awal-awal tuh kayak fix bakal cocok, tapi ternyata enggak sama sekali. Itu kondisinya aku udah berhenti dari Dokter Kun karena emang yang tadi aku sebelumnya bilang, karena aku gak sabaran. Terus akhirnya tiba-tiba pas kayak udah mulai beruntusan dan jerawat gede lagi, aku dengar rekomendasi dari teman dokter. Waktu itu tuh di mana ya? Pokoknya 2,000 years later. Di Condet. Itu di Condet dokternya. Aku kesana, aku nyobain karena pas kata teman aku tuh dia cocok banget gitu kan. Ya udahlah ya, sekali lagi keracunan. Dan coba-coba sendiri. Ini buat jerawatnya, aku kasih yang maca. Keracunan sama orang lain pada kulitnya belum tentu sama, tapi aku nyobain karena kayak why not gitu. Dan aku bilang ke nyokap, awalnya nyokap kayak ragu kan karena takutnya gimana, tapi nyokap nurutin karena emang itu maunya aku. Jadinya ya udahlah, gak apa-apa nyobain gitu kan. Terus pas aku kesana temenin sama teman aku, teman kuliah. Dulu dia selalu nemenin aku kemana-mana kalau pergi, tapi sekarang kan lagi COVID, so kuliahnya di rumah aja. Jadi aku udah temenin sama dia kesana buat nyobain. Pertama kali kedatangan, ya pokoknya dikasih tahu gimana kondisi kulit aku seharusnya gimana. Aku inget banget waktu itu dokternya kayak bilang, kamu ini tipe kulitnya seharusnya bukan tipe kulit jerawatan. Karena emang bener-bener gak nyangka banget kan jerawatan, karena emang aku juga ngerasa aku bukan tipe kulit yang jerawatan, yang berminyak atau gimana, cuman tiba-tiba banget gitu loh. Terus kata, seneng dong ya dibilang kayak gitu ya, karena wah bukan tipe kulit jerawatan berarti aku bakal bisa sembuh gitu kan, walaupun emang pasti semuanya bakal bisa sembuh. Terus akhirnya ini pakai yang charcoal. Terus akhirnya ya udah tuh aku coba konsultasi di situ. Pas pertama kali itu ya aku masih nurutin aja lah ya,
masih ikutin aja alurnya, gimana aku ikutin aja. So far masih nggak bermasalah sama sekali, tapi gak lama tiba-tiba tuh jerawat aku yang tadinya pakai masker organik tadi tuh ada jerawat, ternyata makin ngebuat si para jerawat ini makin aktif, dan akhirnya dia keluar bener-bener keluar sampai bernanah dan keringnya tuh jadi koreng, bener-bener kayak luka. Jadi padahal sebelumnya there is no problem gitu kan, maksudnya ya udah biasa aja gitu kan. Terus ya udah, terus kata teman gue, nggak apa-apa kok, gue juga waktu itu pernah kayak gitu tapi hilang kok. Ya udah, akhirnya gue masih terus majuin dong, karena kan dia juga bilang kalau resultnya tuh belum gitu loh. Ya udahlah, gue masih lanjutin tuh pakai itu dokter gitu kan. Gue kedatang lagi ke sana yang kedua kalinya, dan gue bilang ke dokternya, dok kok jadi gini ya. Terus kata dia, oh iya nggak apa-apa, nanti ditambah lagi aja dosisnya. Akhirnya ditambah lagi dong dosisnya, lupa deh kalau nggak salah dosisnya apa gitu. Intinya diracikin yang baru lagi gitu. Terus ya udah aku cobain juga kan yang baru itu, tapi bukannya semakin membaik, justru semakin membludak. Kalian tau gak sih kayak apa ya? Mungkin kayak apa ya? Few moments later. Ya jerawat, tapi dia nongolnya gak wajar. Nanti aku kasih tunjuk nih fotonya di sini ya. Ada fotonya, tuh mantul. Kalian pasti bakal kaget ngeliatnya, karena saat itu juga nyokap panik 7 keliling, bokap juga panik 7 keliling. Bokap sampai bilang, kamu diapain lagi mukanya? Kemarin kan udah mulus banget, kok tiba-tiba bisa kayak gini, kalau macem-macemin ya. Bokap itu yang paling ngomel kalau misalkan masalah muka gue dia apain. Karena dulu emang gak pernah jerawatan, tapi tiba-tiba jerawatan, otomatis bokap kaget dong. Nah terus setelah itu akhirnya berhenti dan nyoba lagi, dan langsung ke dokter Kun lagi itu tanggal 26 Oktober 2019. Itu bener-bener pas datang ke sana, si dokter Kun si susternya tuh sampai, kan di dokter Kun tuh kan ada suster itu pada banyak banget ya. Dokter Kunnya tuh sampai bilang kayak, itu mukanya diapain bu, bilang ke nyokap gue, itu mukanya diapain kok bisa kayak gitu. Jujur gue juga kegetom kok gue kenapa bisa kayak gini ya kan. Ya udah, akhirnya ke dokter Kun, buka masker. Dokter Kun kaget karena kayak beranggapan, weh lu kemarin kemana aja, nggak pernah konsul, tapi pas datang tiba-tiba mukanya udah rusak kayak gini gitu loh, istilahnya gitu lah ya kan. Karena tuh dokter Kun kan suka rada ngegas gitu ya, tapi maksudnya baik gitu kan. Jadi kita dugun-dugun diomelin ya mungkin gak diomelin, tapi lebih ke dikasih tahu aja sih gitu kan. Terus akhirnya udah dikasih obat ini gue pakai obat yang dokter Kun kasih, kayak salep gitu, nanti namanya apa ya, pokoknya depannya D, gue lupa namanya apa. Terus akhirnya gue pakai tuh salepnya mungkin berapa bulan lupa, dan sampai gue ngerasa udah nggak ada jerawat yang numbuh sama sekali. Tapi waktu itu kondisinya ini aneh banget sih. Waktu itu tuh udah ada nggak jerawatnya, tapi dalamnya tuh kayak masih ada nanahnya gitu loh. Jadi kayak nanahnya kependem kan, gue ngeri ya. Ya udah, akhirnya gue udah ngerasa udah nggak ada jerawat lagi, dan udah tinggal merah-merah banget nih, kayak fotonya gue tunjukin juga nanti di sini. Itu udah bener-bener merah banget, kayak udah bekas jerawat aja gitu kan. Tapi gue masih belum ngerasa puas sama hasil dari dokter Kun, karena kan kayak ya udah, efeknya tuh kayak yang tadi gue bilang, nggak ada perubahan yang signifikan atau besar sekalipun di wajah gue. Jadi gue ngerasa kalau perubahan itu lama banget, dan dimana gue saat itu kondisinya nggak sabaran karena aku nggak pede gitu kan. Balik lagi ke nggak pede, ya emang gak sepede itu guys kalau jerawatan. Gak tau kenapa, mungkin teman-teman yang lain yang belum jerawatan harus banyak-banyak bersyukur kali ya. Kalian bagus udah pede banget gitu loh, maksudnya
gak ada hal yang menghalangi untuk tidak pede. Oke, udah. Ya, kita tinggal tunggu kering ya guys, sambil ngobrol kali ya. Terus akhirnya pas udah ngerasa gak ada perubahan, gue tahu dari salah satu beauty blogger, boleh nggak ya disebut? Sebenarnya beauty bloggernya udah mama versi gaul gitu kan. Jadinya ya pasti dia nyobain, dia juga jerawatan, dan jerawatan itu karena hamil, kayaknya pokoknya hormon deh istilahnya. Tapi dia nyobain ke suatu klinik ini. Klinik ini waktu dulu pas pertama kali gue bener-bener berekspek tinggi banget ke dia, karena sebelumnya gue ngerasa kalau tipe kulit gue itu sama kayak kak beauty blogger ini kan. Jadi kayak oh yaudah deh cobain. Gue bujuk nyokap dong, bun nyobain ini bun, kata yang beauty blogger bagus, dia juga tadi kayak gini. Pokoknya gue bilang kayak gue ngerasa kalau tipe kulit gue tuh sama kayak dia gitu kan. Terus akhirnya nyokap kayak awalnya ragu gitu loh, dia nggak mau karena kan takutnya keulang lagi hal yang sama gitu kan. Tapi akhirnya diturutin sih, karena kan gue kayak ngoda-ngoda terus gitu kan, bun ini bun, gue masih gitu banget, kayak gue mungkin hampir tiap minggu kali kayak bilang bun ini bun ini bun. Mungkin nyokap kayak aduh dibocor berisik banget gitu kan. Jadi ya kayak ya diturutin gitu kan. Alhamdulillahnya nyokap masih mampu dan baik buat ngasih kesempatan gue buat nyoba dokter lain. Terus akhirnya gue berhenti dari dokter Kun, gue nyoba klinik ini. Mungkin teman-teman pada tahu karena banyak banget yang SG-in mungkin ya, Bamet klinik skincare. Bamet skincare klinik, gak tau ya, kebalik ya apa. Pokoknya Bamet. Gue bener-bener kayak berekspek tinggi sama Bamet, karena gue berharap banyak banget kalau misalkan Bamet bisa nyembuhin permasalahan kulit gue gitu kan. Karena kan dia ini sekaligus treatment gitu loh, yang dimana gak setiap dokter kulit itu ngasih treatment buat para pasien ya kan. Tergantung kayak mungkin kalau misalkan yang estetik skincare, pokoknya ada yang dokter estetik gitu, gue nggak terlalu paham. Intinya gue nyobain Bamet. Mungkin nanti fotonya gue drop di sini atau gue ada videonya juga. Gue sempat nge-record kondisi muka gue waktu pakai Bamet. Terus pas itu setelah gue dari Bamet sih. Setelah dari Bamet, kalian bisa lihat ini merah-merah banget, dan gue ngerasa kayak oke, mari kita coba, dan semangat gitu kan. Terus akhirnya kita coba, dan dokternya bilang gue disuruh balik 1 bulan lagi. Jadi pas pertama kali ke Bamet, dokternya langsung nyaranin buat suntik jerawat. Gue kayak merasa suntik jerawat, karena sebelumnya tuh gue nggak pernah sama sekali namanya suntik jerawat. Dan takutnya nyokap kayak berpikir suntik jerawat diapain gitu kan, takutnya gimana gitu kan. Yaudah akhirnya kayak yaudah dok, terserah dokter aja mau diapain gitu kan. Yaudah akhirnya disuntik, dan setelah itu gue balik, itu tuh disuntik sama gue di peeling deh kalau nggak salah. Habis disuntik gue balik ke rumah, dan sebulan kemudian gue balik lagi ya, and it works for me. Bener-bener kayak wow, Tetio, finally gue udah mau sampai di ujung jalan buat mengakhiri kisah perjerawatan yang sangat rumit ini, yang sangat membutuhkan tenaga dan biaya. Gue sangat mengacungi jempol buat diri gue sendiri, dan gue senang banget gue bisa ngelewatin masa-masa sulit itu. Dan akhirnya gue jadinya selalu kontrol ke Bamet, kayak ini nanti video atau foto bakal gue cantumin di sini. Ini kondisi kulit gue sekarang yang gue tunjukin tadi pas opening, dan yang bakal gue tunjukin nanti setelah buka masker ini. Emang peel off emang pokoknya setelah gue cuci muka ya. Oh ya, sebelum kita akhirin videonya, mungkin gue bakal cuci muka dulu kali ya, baru nanti closingnya kita bye. Oke? Bentar ya. Few moments later.
gini, padahal sebelumnya kayak gini. Wah, debak. Intinya keren deh gue. Menguji diri sendiri jadinya. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!